Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rika Damayanti dengan NIM 22044111002. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang bagaimana cara menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox. Nah, di video kali ini saya akan memodifikasi tampilan Linux Debian dan melakukan perintah-perintah dalam terminal. Nah, bagaimana caranya? Saksikan video berikut ini. Hai guys, di sini saya akan memodifikasi tampilan Linux Debian, yaitu mengganti background atau wallpaper di dalam Linux. Nah, caranya yang pertama kita klik aktivitas. Setelah itu kita klik background di sini. Setelah itu kita klik kanan pada tampilan layar. Nah, di sini sudah ada ubah latar, pengaturan tampilan dan pengaturan. Setelah itu kita pilih ubah latar. Nah, di sini sudah ada beberapa background atau tampilan seperti ini. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada berubah backgroundnya. Setelah itu kita klik ini. Nah, ini dia wallpaper atau backgroundnya sudah terganti. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi Linux Debian ada beberapa aplikasi di dalamnya, yaitu Firefox ESR di sini untuk mencari informasi. Di sini ada Evolution, di sini ada Hati Inbox, ada LibreOffice Writer. Di sini untuk menuliskan file. Di sini ada berkas untuk menyimpan dokumen-dokumen. Di sini ada perangkat lunak, bantuan, dan aplikasi lainnya. Nah, di dalam LibreOffice Writer di sini berfungsi untuk menuliskan file. Contohnya kita di sini menuliskan file, misalnya tugas makalah 1. Nah, di sini juga kita bisa mengganti fontnya. Klik Liberation Serif. Kita cari font yang bagus, yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, di sini sudah terganti fontnya. Kita juga di sini bisa memperbesar atau memperkecil. Di sini ada font size. Kita pilih ukuran tulisannya. Seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa. Nah, di sini juga bisa menebalkan huruf, itu bold. Klik aja seperti ini. Di sini juga bisa italic, berfungsi untuk memiringkan kalimat. Di sini juga ada underline untuk menggarisbawahi kalimat. Nah, bagaimana cara menyimpan filenya? Yaitu kita tekan Ctrl S seperti ini. Lalu kita simpan, terserah kita mau simpan di gambar, musik, atau unduhan. Saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, setelah itu kita ketikkan nama foldernya. Misalnya tugas Rika. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah sudah ada di dalam berkas dokumen. Kita akan lihat. Nah, ini sudah ada di direktori dokumen, sudah ada file yang tadi saya simpan. Kita lihat. Nah, ini dia tadi yang sudah saya simpan, sudah ada di dalam direktori dokumen.
Nah, selanjutnya di sini juga kita juga bisa membuat folder di dalam direktori dokumen, yaitu dengan cara kita klik kanan, kita pilih folder baru. Selanjutnya kita ketikkan nama folder, misalnya makalah 1. Setelah itu kita klik buat. Nah, di dalam gambar juga bisa kita membuat folder. Caranya juga sama, klik kanan, baru kita pilih folder baru. Selanjutnya kita ketikkan nama foldernya itu misalnya gambar 1. Setelah itu kita klik buat. Di musik juga seperti itu, caranya sama. Saya akan membuat folder di semua direktori. Nah, ini dia tadi bagaimana cara membuat folder di dalam direktori dokumen gambar, musik, unduhan, dan video. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat saya akan melihat file di dalam direktori tadi di dalam terminal. Di sini kita cari dulu, ketikkan terminal. Nah, di sini sudah ada tampilan terminal. Setelah itu kita masukkan ketik rumus ls. Rumus ls ini berfungsi untuk melihat folder apa saja yang ada di direktori. Nah, di sini sudah ada desktop, dokumen, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Nah, di sini saya akan melihat di dalam direktori dokumen ada folder apa saja di dalamnya. Caranya kita ketikkan perintah cd dokumen. Nah, di dalam penulisan juga harus benar. Misalnya cd dokumen. Karena di sini huruf D-nya besar, di sini kecil, maka hasilnya akan error. Dalam penulisan harus tepat. Nah, di sini sudah terbuka di dalam direktori dokumen. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam direktori dokumen ada folder apa saja di dalamnya. Kita ketikkan perintah ls, kita enter. Nah, di dalam direktori dokumen ada folder makalah dan tugas Rika. Nah, selanjutnya saya akan keluar dari direktori dokumen. Caranya kita ketikkan perintah cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, selanjutnya saya akan melihat di dalam direktori gambar apa saja folder di dalamnya. Caranya sama, kita ketikkan cd gambar. Karena gambar huruf awalnya G-nya besar, maka saya ketikkan huruf G-nya besar. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah kita masuk di dalam direktori gambar dan
sekarang kita akan melihat di direktori gambar ini ada folder apa saja di dalamnya. Kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di dalam direktori gambar ini sudah ada di dalamnya gambar 1. Nah, sekarang kita akan keluar dari direktori gambar. Kita ketikkan perintah cd. Saya akan mencontohkan satu kali lagi melihat folder di dalam direktori musik. Kita ketikkan perintahnya yaitu cd musik. Setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk di dalam direktori musik. Selanjutnya kita akan melihat di dalam direktori musik ada folder apa saja di dalamnya. Kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di dalam direktori musik sudah ada folder musik 1. Selanjutnya kita akan keluar di dalam direktori musik dengan cara ketikkan perintah cd. Setelah itu kita enter. Nah, itu tadi cara melihat folder dengan cara terminal. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat folder di dalam terminal menggunakan rumus mkdir. Caranya kita ketikkan, kita akan masuk di direktori dokumen. Karena saya akan membuat folder di dalam direktori dokumen, kita ketikkan cd dokumen. Setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk di dalam direktori dokumen. Selanjutnya kita akan ketikkan perintah mkdir. Nama foldernya misalnya uas. Setelah itu kita klik enter. Nah, bagaimana cara melihat di dalam direktori dokumen apakah sudah ada folder uas? Caranya kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di dalam direktori dokumen sudah ada folder makalah, tugas Rika, dan uas. Selanjutnya kita akan keluar dari direktori dokumen. Caranya kita ketikkan perintah cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, saya akan mencontohkan lagi bagaimana cara membuat folder baru di dalam terminal. Kita masuk di dalam direktori gambar misalnya. Kita tuliskan di sini perintahnya cd gambar. Setelah itu kita klik enter. Kemudian kita akan menuliskan perintahnya yaitu mkdir dengan nama foldernya misalnya gambar 2. Setelah itu kita klik enter. Nah, bagaimana cara melihat apakah sudah ada di dalam folder dalam direktori gambar sudah ada gambar 2, kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini dalam direktori gambar di sini sudah ada folder gambar 1 dan gambar 2. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan satu kali lagi biar kalian mengerti. Sebelumnya kita akan keluar dari direktori gambar dengan cara ketikkan perintah cd. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu kali lagi dengan menuliskan di dalam cd direktori unduhan. Kita ketik di sini unduhan cd unduhan.
Setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk dalam direktori unduhan. Selanjutnya kita ketikkan perintah mkdir, misalnya nama foldernya video. Setelah itu kita enter. Nah, kita akan melihat apakah sudah ada di dalam direktori unduhan, apakah sudah ada folder video. Kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada di dalam direktori unduhan. Di sini sudah ada folder foto dan video. Selanjutnya kita akan keluar dari direktori unduhan. Kita ketikkan perintah cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat file di dalam dokumen. Misalnya di dalam dokumen makalah 1. Tadi kan saya sudah membuat folder di dalam dokumen, ada makalah 1. Nah, di sini saya akan membuat file di dalam folder makalah tersebut dengan cara kita ketikkan dulu cd dokumen. Setelah itu kita klik enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam direktori dokumen. Saya di sini akan melihat folder apa saja di dalamnya. Kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini sudah ada folder makalah 1, tugas Rika dan UAS. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk dulu di dalam folder makalah. Kita ketikkan cd makalah 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada direktori dokumen dan sudah ada di folder makalah. Selanjutnya kita ketikkan perintah touch index titik html titik. Satu kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah sudah ada di dalam direktori dokumen dan di folder makalah apakah sudah ada nama file touch index html. Nah, caranya kita ketikkan di sini perintah ls. Satu klik enter. Nah, sudah ada di dalam direktori dokumen, di dalam folder makalah sudah ada index html. Selanjutnya kita akan keluar dari direktori dokumen dan folder makalah. Kita ketikkan perintah cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan lagi. Kita akan masuk di dalam direktori musik. Selanjutnya kita klik enter. Oh, maaf ya guys, di direktori musik tidak ada file folder. Saya akan ganti lagi cd gambar. Ini saya akan membuat file di cd direktori gambar. Jadi kita klik enter. Nah, kita sudah masuk dalam direktori gambar. Selanjutnya kita akan melihat di dalam direktori gambar ada folder apa saja. Kita ketikkan ketikkan perintah ls. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini sudah ada di dalam direktori gambar. Di sini sudah ada folder 1, gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya kita akan membuat file di dalam folder gambar 1 dengan cara ketikkan masukkan terlebih dahulu cd gambar 1. Jadi kita klik enter. Nah,
Di sini kita sudah masuk di dalam direktori gambar atau folder gambar 1. Selanjutnya di sini saya akan membuat file dengan ketikan perintah touch index .html. Selanjutnya kita klik enter. Nah, bagaimana cara melihat di direktori gambar dan di folder gambar sudah ada touch index HTML? Sekarang di sini kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada dalam direktori gambar dan di folder gambar 1 di sini sudah ada file index HTML. Setelah itu kita akan keluar dari direktori gambar atau gambar 1. Kita ketikkan rumus cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu kali lagi. Misalnya kita akan membuat folder di dalam direktori video. Direktori video. Misalnya kita di sini ketikkan cd video. Setelah kita klik enter. Maaf ya guys, di dalam direktori video tidak ada file, jadi saya akan pindah di direktori cd musik. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini sudah masuk di dalam direktori musik. Kita akan melihat di dalam folder direktori musik apa saja. Kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada folder musik 1. Saya akan membuat file di dalam folder musik 1 dengan cara ketikkan nama folder terlebih dahulu, cd musik 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah ada di dalam direktori musik dan di dalam folder musik 1. Selanjutnya kita akan membuat file di dalam musik 1 dengan ketikan perintah touch index .html. Jadi kita klik enter. Nah, bagaimana cara melihat di dalam direktori musik dan folder musik sudah ada touch index HTML? Di sini kita ketikkan perintah ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di dalam musik, direktori musik dan folder musik sudah ada file index HTML. Selanjutnya di sini kita akan keluar dari direktori musik dan folder musik 1 dengan perintah cd. Setelah itu kita klik enter. Nah, bagaimana cara menghapus ini di dalam terminal? Kita menuliskan perintah clear, maka hasilnya akan terhapus semuanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat file yang saya buat tadi di dalam terminal apakah sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk di dalam berkas. Nah, kita masuk dalam dokumen. Nah, di sini sudah ada makalah 1 yang saya buat. Nah, di sini sudah ada file di dalamnya yang tadi saya buat. Dalam gambar juga seperti itu, gambar 1, gambar 2 sudah ada. Selanjutnya di musik 1 sudah ada. Nah, begitu cara membuat file di dalam terminal atau folder dalam terminal. Caranya seperti tadi. Nah, sekarang di sini saya akan bagaimana cara menghapus file atau folder di dalam berkas. Caranya kita klik berkas, kita pilih folder apa yang kita hapus, misalnya
makalah 1. Setelah itu kita pindahkan ke tempat sampah. Kita lihat di tempat sampah apakah sudah ada makalah 1. Misalnya kalian juga mau kembalikan atau tidak jadi menghapus, kita klik aja di sini kembalikan. Nah, kita lihat lagi dokumen apakah ada. Nah, ini dia sudah ada. Nah, begitu cara menghapus atau mengembalikan file yang kita sudah hapus tadi. Nah, di dalam tampilan Linux juga ada aplikasi di dalamnya seperti permainan, seperti ada permainan catur, ada jam, ada kalender, dan aplikasi lainnya. Nah, itu tadi modifikasi tampilan Linux dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi video bagaimana cara memodifikasi tampilan Linux Debian dan melakukan perintah-perintah dasar dalam terminal. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.